بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. كنا في كنا في يوم الجمعة في لقائنا الماضي دخلنا في الدرس 21 وتكلمنا عن بعض القواعد في القسم الأول من الدرس 21. هناك قاعدة جزم الفعل المضارع بلم ولما والفرق بين لم ولما من حيث المعنى تكلمنا عنه. قلنا أن لم ولما كلاهما لنفي الماضي، أما الحال النفي باللام قد ينفى به الحال أو الحاضر وقد لا ينفى. أما لما ينفى به الحال أو الحاضر. وأما المستقبل كيف؟ المستقبل ينفى باللام wala yunfa bilamma. Kita kemarin membahas ini. Perbedaan lam dan lamma. Lam dan lamma keduanya itu sebenarnya kalau bentuk fi'lun yang dinafikan adalah fi'lun mudhari'. Tapi kenyataannya secara makna lam dan lamma itu terkait dengan 3 waktu. Waktu yang lampau, sekarang dan yang akan datang. Untuk waktu yang lampau, keduanya menafikan waktu yang lampau. Lam dan lamma itu menafikan waktu yang lampau. Sedangkan untuk waktu yang sekarang, lam itu bisa saja menafikan waktu yang sekarang, bisa juga tidak. Sedangkan lamma itu menafikan sampai waktu yang sekarang juga. Nah, waktu yang sekarang juga dinafikan pasti dengan lamma. Kalau lam bisa untuk waktu yang sekarang bisa dinafikan, bisa tidak. Belum tentu. Kalau lamma bisa dinafikan sampai saat ini juga. Sedangkan untuk masa yang akan datang, bisa dinafikan dengan lam, tapi tidak bisa dinafikan dengan lamma. Makanya kalau lam yang dinafikan, fi'lun mudhari' yang dinafikan dengan lam itu biasanya tidak mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dan yang dinafikan dengan lamma itu mungkin terjadi di masa yang akan datang. Contohnya lam yalid wa lam yulad tidak akan mungkin terjadi. Kalau lamma yadkhulul imanu fi qulubihim, keimanan belum masuk ke dalam hati mereka, tapi di masa yang akan datang masih mungkin. Baik. Demikian. Kemudian kemarin kita juga membahas tentang alamatu jazmil fi'il mudhari'. Ada yang majzum wa alamatu jazmihi as-sukun, seperti lam yaktub, lam taktub, lam aktub wa lam naktub. Yang tidak ada tambahan dhamir di huruf terakhirnya, itu biasanya tanda jazmnya adalah asli berupa sukun. Sedangkan kalau yang diakhiri dhamir di belakangnya seperti aliful isnain, wawul jamaah, dan ya mukhatabah, di sana selalu tanda jazmnya adalah dengan dihapus huruf nunnya. Seperti lam yaktuba, lam yaktubu, lam taktuba, lam taktubu, lam taktubi, seperti itu. Sedangkan yang diakhiri nunun niswah, itu selalu mabni. Seperti lam yaktubana dan lam taktubana, selalu mabni,
Tidak ada perubahan pada bentuknya dalam semua kondisi i'rab. وقرأنا أيضا الحوار بدأنا في قراءة الحوار لكن لم ننتهي هناك الحوار بين الطلاب والمدرس بداية من قول الطلاب كيف حالك يا أستاذنا بخير والحمد لله عفوا بخير أحمده وأشكره أنا ما أرى هارون ألم يحضر نعم إنه لم يحضر اليوم وأين أصدقاؤه الثلاثة هم أيضا لم يحضروا أتعرفون أين ذهبوا أظن أنهم ذهبوا إلى المطار لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم رزقنا الله زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم في الصفحة بعدها قرأنا بعض الحوار من قول المدرس أكتبتم الواجبات يا أبنائي قال الطلاب نعم كتبنا ثم قال علي أنا لم أكتب قال المدرس لما لم تكتب يا بني قال علي لأنني لم أفهم الدرس إلى هنا قراءتنا بالأمس أليس كذلك؟ Kemarin kita baca sampai di sini kan Ibu-ibu ya. Ini hari ini Bu Ayu perwakilan dapatnya. Bala Ustadz. Bala. ويسر الله أمورنا جميعا. طيب إذا نستمع قراءتنا اليوم. اللهم صل. Gimana? Yang baca cuma Bu Ayu saja. Bapak sama Bu Sri ya, Bu Sri ada juga ini. Halaman berapa ini Bu Ayu? Bu Mbak ada yang bertanya. Kitab Durus Lughah yang buku itu Ustaz. Nah. Ini tunggu. Ini kan bab pertama ya. Berarti halamannya nggak beda dengan punya saya insya Allah. Halaman 8 kalau tidak salah. Coba dicek Bu Amalia halaman 8. Ketemu tidak Bu Amalia? Hal wajadti? نعم فتح الله عليك. طيب نستمر قراءتنا. Di sana kemarin dari Ali li'annani lam afhamid darsa. Dia tidak mengerjakan tugas karena tidak paham katanya. ثم قال المدرس كررنا بعدي ما الذي لم تفهمه في الدرس؟ ما الذي لم تفهمه في الدرس؟ ما الذي لم تفهمه في الدرس؟ ما معنى هذه الجملة Bu Ayu? Apa yang belum kamu pahami dari pelajaran ini نعم. tersebut? لا بأس. ما di sini ma al-istifhamiyah alladhi itu ism mausul. Lam tafham seperti kita bahas kemarin. Lam di sini merupakan selain harfu nafyin juga harfu jazmin, arti menjazmkan. Makanya di sana lam tafham itu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun, gitu kan namanya. Sedangkan ha'ul ghaib itu dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. جيد. ثم نقرأ إجابة من علي. لم أفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. لم أفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. جيد. لم أفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. نعم ما معنى؟ Saya belum paham perbedaan ya antara jumlahnya dan jumlah fi'liyah. نعم
Al-faruq perbedaan. Al-faruq baina jumlah ismiyah wal fi'aliyah. Tapi kalau ibu-ibu kan sudah paham kan ya? Ustaz. Insyaallah. Nah, berarti lebih lebih keren daripada mahasiswa Wantina. Ini kan konteksnya kan pembicaraan antara mahasiswa dan dosen sebenarnya. Tapi mahasiswa yang di Ma'had Lughah belum masuk yang ke S1-nya. Nah, lam afham di sana demikian juga lam itu harfu nafyin wa jazmin. Harfu nafyin wa jazmin berarti afham itu fi'lun mudhari' majzum wa alamatu jazmihi As-sukun. as-sukun. Wa hurrika bil kasrah lil iltiqa'is sakinain. Kemudian tadi kita membaca wa bainal jumlatil ismiyah. Baina jumlatil ismiyah kita baca demikian karena ism hamzah pada kata ismiyah itu hamzahnya adalah hamzah wasl. Baik, nastamir. Qala Abbas. Oh, di sini temannya yang lain menimpali. Ali tadi menjawab beralasan demikian, kemudian Abbas menimpali dan mengungkapkan isi hatinya. Baik. كثير من الطلاب لم يفهموا هذا. Katsirun minat ya Ustaz. نعم. Katsirun minat tullabi lam yafhamu hadha. جيد. ما معنى؟ Kebanyakan dari para siswa juga tidak memahami ini. Nah, kebanyakan siswa juga tidak memahami ini. Banyak dari mahasiswa memang tidak paham hal tersebut, gitu kan. Baik, katsirun minat tullab lam yafhamu. Di sana berbeda lagi bentuknya. Lam yafhamu, lamnya tetap harfu. Baik, kalau di Arab bagaimana Bu Ayu? Lam yafhamu. Harfu nafyin wa jazmin mabniyun ala sukun. Naam, la mahalla lahu min al-i'rab. Yafhamu fi'lun mudhari'un majzumun bil lam wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. جيد. وأين فاعله؟ Wawul jama'ah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun ya Ustaz. نعم مبني على السكون. أحسنت. ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. أحسنت، فتح الله عليك. الواو واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. جيد، فتح الله عليك. ثم قال الحسين. Ini temannya yang lain menipali lagi. ماذا قال الحسين؟ سألت أخواتي اللائي يدرسن في المدرسة الثانوية عن هذا ولم يعرفن. Sa'altu akhwati gimana Ustaz? مرة أخرى. سألت أخواتي اللائي يدرسن في المدرسة الثانوية عن هذا ولم يعرفن. Sa'altu akhwati allai yadrusna fil madrasati tsanawiyati an hadha wa lam ya'rifna. جيد. ما معنى؟ Saya bertanya kepada saudariku yang Di sini jamak kan akhwat. saudari-saudariku yang belajar di Madrasah Tsanawiyah SMA. SMA, جيد. An hadha. Tentang itu, tentang hal ini, tentang hal ini dan mereka tidak mengetahuinya gitu. Nah, nggak tahu gitu ya. Baik. Di sini ada lam ya'rifna. Ma i'rabu lam ya'rifna Bu Ayu? Lam harfu nafyin wal jazmin mabniyun 'ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Nah, la ba'sa. Kita nggak masalah boleh la mahalla laha atau boleh juga la mahalla lahu. Tinggal nanti bisa menyebutkan alasannya saja. Bisa ngeles saja. Kalau la mahalla lahu itu mungkin yang dimaksud adalah harf. Harf itu mudzakkar kan, kata harf.
Tapi kalau misalkan kita bilang la mahallalaha, yang dimaksud adalah kalimah. Gitu ya. Hmm. Kalimah mu'annas. Nggak masalah kita bilang la mahallalaha atau la mahallalahu. Yang penting bisa nyebutin alasannya. Bisa ngeles. Baik Ustaz. Baik. Jadi yang benar lahu aja ya Ustaz. Hah? Ya nggak Lama masalah mau lahu. nggak masalah mau pakai la mahallalahu atau la mahallalaha nggak masalah. Ya'rifna Hmm. fi'l mudhari'un mabniyun 'ala sukun fi mahal Ustaz. Terus Naam, ya'rifna betul. fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun fi mahalli jazmin. Ya salah ya Mabniun Ustaz. ala sukun karena apa? Betul nggak masalah. Mabniun ala sukun karena apa? Bilam Ustaz. Mabniun Mabniyun. ala sukun karena litisalihi binunin niswah. Mabniun ala sukun karena bersambung dengan nunun niswah. Ya'rifna fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun litisalihi binunin niswah. Jadi dia mabni ala sukun karena bersambung dengan nun niswah. Fi mahalli na'am litisalihi. Litisolihi. Na'am, karena bersambung. Litisalihi atau kita bacanya kalau li ittisalihi itu hamzahnya hamzah wasal. Ittasala kan namanya. Ittasala yattasilu. Li ittisalihi. Littisalihi. Litisolihi. Binunin niswa. Fi mahalli jazmin bilam. Fi mahalli jazmin bilam. Hal halai. Nggak bingung ya insyaallah. Ibu sekalian ada yang bingung tidak? Mungkin kalau misalkan bingung silakan ditanyakan melalui chat tidak masalah ada yang hadirah lagi. أبو زهرة أهلا وسهلا أبو زهرة كيف حالك يا أبو زهرة؟ الحمد لله بخير أستاذ. الحمد لله. الله يحفظك يا أبو زهرة. طيب. Jadi kalau untuk yang mabni tetap disebutkan fi mahalli gitu. Naam, kalau memang aslinya itu memang Jazam. umumnya normalnya itu mu'arab seperti fi'il mudhari itu kebanyakan aslinya mu'arab ya kan ya? Iya, Ustaz. Nah, seperti nah, sebenarnya yang mabni itu kita bilang seperti ya Arab. Jadi gini, nanti kita akan pelajari insya Allah di awal semester 6. Ini kan semester 5 sekarang. Di awal semester 6, bab pertama itu nanti kita akan membahas i'rab dan bina, i'rab dan bina. Baik. Terkait dengan i'rab, di sana itu ada macam-macam i'rab. Ada i'rab zahir, ada i'rab takdiri, ada i'rab mahalli. I'rab zahir itu yang tanda i'rabnya itu betul-betul nampak, kelihatan. Baik itu tanda i'rabnya itu asli maupun far'i. Baik tanda i'rabnya berupa harokat atau tanda i'rabnya berupa yang lain, berupa huruf, gitu kan. Itu i'rab zahir namanya, i'rab yang nampak tandanya. Ada juga i'rab takdiri. I'rab takdiri itu bagaimana? I'rab takdiri itu tanda i'rabnya tidak kelihatan meskipun sebenarnya ada. Tanda i'rabnya ada tapi tidak kelihatan gitu. Jadi dikatakan kita biasanya mengatakannya alamatu i'rabihi muqaddarah. Misalkan kayak al-mustashfa, kalau misalkan marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah alal alif, gitu kan ya? Yes. Biasanya itu berlaku di ism maksur, kemudian juga di ism manqus dalam keadaan rafa' dan dalam keadaan jar. Ism manqus, misalkan qadin, al-qadi, itu kalau misalkan marfu dan majrur, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah, tanda jarnya kasrah muqaddarah, tapi kalau misalkan mansub, tanda nasabnya fathah zahirah. Jadi ada seperti itu, ada i'rab
Zahir ada i'rab takdiri, ya, i'rab takdiri yang biasa kita bilang muqaddarah gitu ya. Tanda rafa'nya muqaddarah, tanda jarnya muqaddarah gitu. Kemudian ada i'rab mahalli. I'rab mahalli itu memang asli tidak ada tandanya. Perubahan yang dipengaruhi oleh i'rab itu hanya pada mahalnya. Mahal itu apa? Pada kedudukannya, pada keadaannya saja. Keadaannya saja yang berubah. Dan itu biasanya berlaku pada apa saja? Berlaku pada ism mabni. Ism mabni itu selalu i'rabnya i'rab mahalli. Kemudian demikian juga dengan fi'lun, biasanya demikian, fi'lun mabni. Kemudian berlaku juga pada jumlah dan syibhul jumlah. Jumlah dan syibhul jumlah. Tapi kalau misalkan fi'lun madhi kita terkadang tidak mengatakan fi mahalli apa gitu enggak, kecuali dalam beberapa i'rab nanti akan kita temukan. Misalkan kita akan mengatakan fi'lun madhi itu mabni tapi fi mahalli apa. Tapi kebanyakan fi'lun madhi tidak kita lanjutkan fi mahalli i'rabnya. Langsung mabniun ala sukun atau mabniun ala fathi, mabniun ala dhammi begitu kalau biasanya kalau fi'lun madhi. Tapi kalau fi'lun mudhari, kalau mabni seperti ya'rifna kita tetap mengatakan fi mahalli raf'in atau fi mahalli jazmin atau fi mahalli nasbin. Gitu ya. Baik, Ustaz. Itu sekilas info terkait dengan i'rab. Kalau misalkan masih bingung sekarang nggak masalah. Tapi kalau Bu Ayu insya Allah nggak bingung. Ya. Masih bingung, Ustaz. Yusrallahu marana. Insya Allah nanti di semester depan. Allah berikan kemudahan dan keistiqamahan. Tayyib. Nastamir. Tadi terkait tadi Ali tidak mengerjakan PR karena tidak faham. قال لم أفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. Kemudian Abbas menimpali katsirun min at-tullab lam yafhamu hadza. Demikian juga dengan Husain menimpali lagi sa'altu akhawati allati yadrusna fil madrasati thanawiyati an hadza wa lam ya'rifna. Jadi memang ini baru pengakuan. Jadi kemarin dijelasin diam saja. Sekarang baru ngaku udah nggak paham. Baik. ثم قال المدرس ماذا قال المدرس؟ كررنا بعدي. سأشرح لكم هذا الدرس مرة أخرى الآن. سأشرح لك هذا الدرس مرة أخرى الآن. ما معنى سأشرح لكم هذا الدرس مرة أخرى الآن؟ شرح يشرح ما معنى؟ Saya akan menjelaskan. Naam, saya akan menjelaskan. Masya Allah, Abu Yanti, ahlan wa sahlan. Ini bisa masih di jalan Ustaz, nggak apa-apa jadi sambil. Nah, Allah yahfadzuki. Iya. Ada suara yang berbeda. Ini suara khasnya Bu Yanti. Iya Ustaz. Naam, sa'ashrahu, syaraha yashrahu. Sedangkan sin itu harful istiqbal yang pernah kita pelajari di semester lalu. Harful istiqbal, huruf yang menunjukkan makna yang akan datang. Akan, gitu kan ya. Sa'ashrahu lakum hadha darsa marratan ukhra. Saya akan menjelaskan kepada kalian Ini sekali lagi sekarang. Pelajaran ini sekali lagi sekarang. ثم قال المدرس اسمعوا. الجملة الاسمية هي الجملة التي أولها اسم. الجملة الاسمية هي الجملة التي أولها اسم. جيد. ما معنى؟ اسمعوا. Dengarkanlah kalian. الجملة الاسمية هي الجملة التي أولها اسم. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali ism. جيد. افتح الله عليك. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali ism. Nah, simpelnya seperti itu ya kan Bu ya, seperti kita pernah membahasnya. Nahwu. نعم نحو هنا بمعنى مثل. نحو هنا بمعنى مثل. Misalnya gitu ya. Nah,
Nahwu itu banyak maknanya, di antaranya mithlu. Taib, thumma. As-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu jamilatun. Hamidun mariyadun. Hamidun mariyadun. Aminatu mujtahidatun. Aminatu mujtahidatun. Nah, taib. Ini beberapa contoh yang disebutkan oleh al-mudarris, contoh dari al-jumlah al-ismiyah. As-sayyaratu jamilah. Apa makna? Mobil itu bagus. Jayyid. Hamidun mariyadun. Hamid sakit. Jayyid. Thumma aminatu mujtahidatun. Aminah itu tekun. نعم تكون ترانجيم جيد ثم فكل جملة من هذه الجمل أولها اسم Fakullu jumlatin min hadhil jumali awwaluha ismun. جيد فكل جملة ما معنى؟ Semua jumlah setiap dari jumlah, setiap susunan jumlah kalimat dari jumali. Jumali itu apa, Ustaz? dari jumal itu jamak dari jumlah. Oh, kalimat-kalimat gitu, Ustaz. Setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut ini awalnya isim. Dengan isim. Diawali ism gitu kan, diawali ism. Nah, ini tayyib. Thumma wa huwa al-mubtada'u. Wa huwa al-mubtada'u. Maksudnya ism yang di awal susunan kalimat ini tadi semuanya sebagai mubtada gitu ya. Oh, baik. Jayyid. Dan meskipun ini adalah betul-betul dasar dari pembahasan jumlah ismiyah kalau penjelasannya seperti ini, karena nanti akan kita pahami di semester depan juga insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Bahwasanya yang mengawali jumlah ismiyah itu tidak hanya ism sebenarnya, tapi bisa juga yang lain seperti masdar muawwal atau harfun musyabbahun bil fi'li. Atau na'am, harfun musyabbahun bil fi'li. Harfun musyabbahun bil fi'li itu inna wa akhawatuha, inna dan kawan-kawannya. Jadi yang diawali inna dan kawan-kawannya itu juga jumlah ismiyah. Begitu kan Ibu ya? Aslinya mubtada dan khabar kalau kita tambahkan inna, nanti tetap menjadi jumlah ismiyah juga. Begitu Ibu ya? Jadi ada 3 macam itu yang mengawali jumlah ismiyah. Tayyib, nastamir. Wal juz'u tsani huwal khabaru. Wal juz'u tsani huwal khabaru. Ma makna al juz'u tsani? Dan yang kedua gitu. Nah, bagian kedua al-juz'u itu sebenarnya bagian kan gitu Bu ya? Jadi kalau dikatakan fil mushaf atau fil Quran 30 juz'an. Ada 30 juz, itu maksudnya 30 bagian gitu ya Bu ya? Naam, juz'un. Karena kita sudah terlalu terbiasa dengan istilah juz di dalam Al-Qur'an. Juz'un itu artinya secara bahasa sebenarnya adalah bagian. Wal juz'u tsani maksudnya bagian kedua dari jumlah ismiyah itu tadi. Yang pertama tadi mubtada, kemudian bagian yang kedua disebut al-khabar. Gitu ya Bu ya? Tayyib. Tsumma wal mubtada'u wal khabaru marfu'ani. Al mubtada'u wal khabaru marfu'ani. Wal mubtada'u wal khabaru marfu'ani. Afahimtum? Al mubtada'u wal khabaru marfu'ani. Afahimtum? Jayyid. Dan mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar keduanya itu selalu marfu'. Gitu ya? Yes. Afahimtum? Ma makna afahimtum? Apakah kalian paham? Jayyid. Jadi mubtada dan khabar itu selalu marfu'. Mubtada itu selalu marfu'. Kalau misalkan mansub misalkan ditambah inna, namanya bukan mubtada lagi tapi jadi ismu inna ya kan Ibu ya? Meskipun tetap jumlah ismiyah. Khabar dari mubtada juga selalu marfu'. Baik itu bentuknya apapun, baik bentuknya jumlah atau syubuhul jumlah, nanti kalau jumlah dan syubuhul jumlah fi mahali raf'in. Arabnya mahali seperti kita singgung tadi.
ثم قال الطلاب نعم فهمناه جيدا. نعم Naam. فهمناه جيدا. جيد. ما معنى نعم فهمناه جيدا؟ Iya, kami mengerti. Fahim, sangat memahami. جيد. Ibu kan biasanya gitu kan, kalau saya tanya afahimtunna, na'am fahimnahu jayidan. Ana lama. طيب هل من سؤال أمهات؟ Ada pertanyaan في هذه الصفحة؟ Lama Ustaz. لما لا يوجد نستمر إذن إلى صفحة بعدها. Ini memang hiwarnya agak panjang di bab ini Bapak sekalian. طيب sabar ya. طيب نقرأ. قال عباس أنا لما أفهم. Ana lama afham. Abbas belum paham juga ya Bapak sekalian. طيب tapi di sini penggunaannya menggunakan lama. Kenapa menggunakan lama bukan lam? Karena bisa jadi nanti paham. Pertama, lama, penafian menggunakan lama itu menafikan sampai saat ini. Ya kan, ya? Sampai saat ini, sampai detik ini juga saya belum paham. Maksudnya seperti itu, gitu, ya? Kalau kita pakai lam afham itu belum tentu menafikan yang sekarang. Belum tentu. Naam bisa menafikan yang sekarang, bisa juga enggak. Itu pakai lam. Kalau lama sampai saat ini betul-betul enggak paham juga. Gitu, ya? Dan insya Allah harapannya kan ke depannya jadi paham ya gitu. طيب أنا لما أفهم ثم قال عباس masih lanjutannya Abbas قال قلت إن المبتدأ والخبر مرفوعان. قلت إن المبتدأ والخبر مرفوعان. فما معنى المرفوع؟ فما معنى المرفوع؟ جيد. مرة أخرى قلت إن المبتدأ والخبر مرفوعان. قلت إن المبتدأ والخبر مرفوعان. فما معنى المرفوع؟ فما معنى المرفوع؟ جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Engkau mengatakan bahwa mubtada dan khobar itu keduanya marfu. Maka apa makna dari marfu itu? Marfu itu maksudnya apa? Gitu ya. Tayyib. Biasanya dulu ibu-ibu sekalian kalau saya bilang marfu, mansub, majrur itu masih agak bingung. Tapi sekarang sudah paham kan ibu ya? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Tayyib. Tapi di sana ada yang sesuatu yang aneh tidak ibu-ibu sekalian dalam jumlah ini? Qulta itu bukan. Inna itu. Bagaimana? Innanya. Inna. Naam, inna di sini di tengah-tengah susunan kalimat ya atau ya? Iya. Kalau yang pernah kita pelajari dulu, kalau inna di tengah-tengah susunan kalimat itu hamzahnya jadi fathah, ya atau ya? Ya Ustaz. Tapi di sini betul, nggak salah ini Om. Betul, ini nggak salah. Karena sebelum qala dan turunannya. Karena ini terletak setelah fi'lun qala dan turunannya. Ya kan Ibu ya? Kita sudah pernah mempelajari itu kan Ibu ya? Sudah. Nah, Allah ini. Qulta innal mubtada wal khabar. Inna, tetap inna. Karena di sana setelah qulta. Jayyid thumma qala al-mudarris. Al-marfu'u huwa al-ismu alladhi fi akhirihi dhammatun. Al-marfu'u huwa al-ismu alladhi fi akhirihi dhammatun. Nahwu al-mudarrisu, al-kitabu, al-babu. نحو المدرس الكتاب الباب. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ المرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمة. ما معنى؟ Marfu itu adalah isim yang diakhiri dhammah seperti al-mudarrisu, al-kitabu, al-babu. جيد. Marfu itu adalah isim yang diakhiri atau huruf terakhirnya bertanda dhammah seperti al-mudarrisu, al-kitabu dan al-babu. Dan ini juga penjelasan yang
Simple ya kan Ibu ya? Penjelasannya simple. Marfu itu ya huruf terakhirnya dhammah. Kenyataannya nanti setelah mendalami lagi ternyata marfu itu ada yang menggunakan tanda yang lain ya kan Ibu ya? Bisa juga tanda dhammahnya nggak kelihatan. Bisa juga dengan huruf, misalkan huruf waw atau huruf alif atau dengan huruf nun. Ah, ada pengumuman seperti itu. Tapi di pembahasan penjelasan dasar memang seperti ini. Yang diakhiri dhammah. Atau mungkin dengan penjelasan yang lain. Kalau misalkan tidak ada faktor i'rab yang mempengaruhinya, kan gitu ya. Tidak ada yang membuatnya majrur atau tidak ada yang membuatnya mansub, ya berarti marfu tetap. Kita gitu ya. Ya, Ustaz. طيب ثم قال عباس الآن فهمت. Al-ana fahimtu. طيب ما معنى الآن فهمت؟ Sekarang saya sudah paham. جيد. ثم قال المدرس أما الجملة الفعلية فهي الجملة التي أولها فعل. أما الجملة الفعلية فهي الجملة التي أولها فعل. جيد. ما معنى؟ Adapun jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali fi'il. افتح الله عليك. جيد. Adapun jumlah fi'liyah adalah jumlah atau susunan kalimat yang diawali fi'lun. Sudah simpelnya seperti itu. Kalau diawali ism, maka jumlah ismiyah. Kalau diawali fi'lun, maka jumlah fi'liyah. Nahwu dakhala al-mudarrisu. قال المدرس يكتب الطالب. قال مدير أنا نحو دخل المدرس قال المدير يكتب الطالب. طيب عفوا saya tadi salah baca ya? Yang qala al-mudarrisu kata Ustaz. Tadi saya bilang qala al-mudarrisu, afwan. Nahwu dakhala al-mudarrisu qala al-mudiru yaktubu talibu. Ma ma'na? Seperti Pak Guru telah masuk. qala al-mudarrisu ma ma'na? Afwan, dakhala al-mudarrisu ma ma'na? Pak Guru telah masuk. Pak Guru telah masuk. Qala al-mudiru. Pak Guru kepala sekolah berkata, telah berkata. Cuma yaktubu talibu. Para siswa itu sedang menulis. جيد. ففي كل جملة من هذه الجمل كلمتان. ففي كل جملة من هذه الجمل كلمتان. جيد. ما معنى؟ Dan di setiap jumlah dari kalimat-kalimat ini tadi ya, terdapat dari dua kata. Dua kata. Naam. Setiap susunan kalimat dari kalimat-kalimat ini tadi terdapat atau terdiri dari dua kata, kalimatan. Al-kalimatul ula fi'lun wal kalimatul thaniyatu ismun. Al-kalimatul ula fi'lun wal kalimatul thaniyatu ismun. Jayyid. Ma ma'ana? Kata yang pertama itu fi'il dan kata yang kedua adalah isim. Jayyid. Al-kalimah al-ula, kata yang pertama adalah fi'lun wal kalimah thaniyah ismun, dan kata yang kedua adalah ism. Jayyid. Thumma wa hadha al-ismu alladhi ya'ti ba'da al-fi'li ismuhu al-fa'il. وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل اسمه فاعل. ما معنى؟ Isim yang datang sesudah fi'il adalah fa'il. Isim yang terletak atau yang datang setelah fi'lun itu disebut fa'il. Al-fa'ilu marfu'un. Afahimtum? Al-fa'ilu marfu'un. Afahimtum? Dan fa'il itu selalu marfu'. Gitu kan Ibu ya? Dan fa'il itu selalu marfu'. Jadi
Jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang diawali fi'lun. Dan biasanya rangkaian utamanya itu ada dua kata, fi'lun dan fa'il. Fi'lun dan fa'il. Fi'lun dan fa'il. Fi'lun yang itu kata yang pertama tadi, kata kerja. Kemudian setelah fi'lun itu biasanya fa'il. Fa'il itu selalu marfu. Gitu kan namanya? ثم نستمر. قال الطلاب نعم فهمنا والحمد لله. Na'am, fahimna walhamdulillah. فهمنا والحمد لله. ثم قال علي يا أستاذ قلت قبل يومين إن الكلمة ثلاثة أقسام. Ya Ustadzu, qulta qabla yawmaini innal kalimata salasatu aqsamin. جيد يا أستاذ قلت قبل يومين ما معنى؟ Wahai Ustadz, guru, engkau berkata bahwa engkau pernah berkata sebelumnya, قبل يومين 2 hari yang lalu engkau berkata sesungguhnya kata itu ada 3 bagian, aqsam. Atau 3 bagian atau 3 macam gitu ya. 3 macam. 2 hari yang lalu engkau mengatakan bahwasanya kata di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Baik. Ma hiya ana nasituha. Ma hiya ana nasituha. Baik, ini contoh percakapan di dalam kelas kan tanya jawab ini. Kalau misalkan ibu-ibu mengatakan tanya jawab bertanya deh. Qulta qabla ayyam. Qulta qabla ayyam. Hakadha wa hakadha. Nasituha. Baik. Ibu-ibu gimana kalau misalkan mencoba untuk praktek ngomong bahasa Arab itu berani, harus berani lah. Nggak berani Ustaz. Kenapa nggak berani? Ya kan nggak diapa-apain no. Nggak diapa-apain karena ya memang, tapi nggak harus ya, nggak harus. Yang penting sebenarnya kemampuan untuk berbicara itu sebenarnya tidak harus kalau misalkan kita tidak memerlukannya, kecuali kalau misalkan yang santri penuntut ilmu yang memang membutuhkan interaksi dengan bahasa Arab. Nah, di kedepannya misalkan akan belajar dengan syekh atau dengan siapa, itu butuh yang aktif gitu kan, butuh yang aktif. Tapi kalau misalkan kita tidak membutuhkan yang aktif, setidaknya yang pasif kita bisa. Maksudnya yang pasif itu kita bisa membaca, memahami apa yang kita baca, kita bisa menulis, kita bisa memahami apa yang kita dengar juga. Gitu ya. Misalkan kita mendengarkan penjelasan dengan bahasa Arab, kita dengar, kita paham. Itu setidaknya seperti itu. Termasuk juga kalau misalkan kita mendengar bacaan Al-Qur'an, itu kita bisa memahaminya. Itu setidaknya seperti itulah. Kita semoga Allah memberikan taufik. Gitu kan Ibu ya? Halo? Iya. Baik. نستمر. من يعرف هذا؟ Man ya'rifu hadha? Jadi tadi kan Ali bertanya aqsamu al-kalimat. Aqsamu kalimah ats-tsalatsah. Aqsamul kalimah ats-tsalatsah. Kemudian al-mudarris memberikan pertanyaan kembali. Jadi melempar pertanyaannya kepada at-tullab. Man ya'rifu hadha? ثم قال هاشم أنا أقسام الكلمة الاسم والفعل والحرف. Aqsamul kalimati al-ismu wal fi'lu wal harfu. جيد. Jadi Hashim mau menjawab tadi katanya. Saya Ustaz, saya yang tahu kita. Ana a'rif. Aqsamul kalimah. Jadi pembagian kata di dalam bahasa Arab itu ada ism, fi'lun, dan harf. Ada 3 itu, ism, fi'lun, wal harf. ثم قال المدرس
هاتي مثالا لكل واحد منها يا عمرو. هاتي مثالا لكل واحد منها يا عمرو. مرة أخرى، هاتي مثالا لكل واحد منها يا عمرو. هاتي مثالا لكل واحد منها يا عمرو. جيد. ما معنى؟ Sebutkan contoh. Berikan satu contoh. Misalan. Misalan bermakna misalan wahidan. Hati misalan. Berikan satu contoh. Untuk setiap setiap dari pembagian tadi. itu. Setiap pembagian kalimat itu tadi gitu ya. Wahai Amr. Amar. Naam. Amar. Baik. Hal min soal Mahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? يبدو أنه لا يوجد. طيب. فعل. ما معنى فعل في لغتنا؟ Kata kerja. Kata kerja. Naam. Kata kerja. Kita terjemahkan simpel seperti itu meskipun ada perbedaan terkait dengan waktu. Kemudian harfun. Kalau harfun, ma makna harf fi lughatina? Huruf yang ini ya, bukan huruf hijaiyah, tapi harfun fi nahwi. Harfun alladzi lahu makna. Mungkin lebih tepat harfun itu kalau kita terjemahkan dengan kata bantu di dalam bahasa kita. Ya kan Ibu ya? Karena dia tidak bisa kalau berdiri sendiri, tidak bisa difahami dengan sempurna kalau berdiri sendiri. Ya, kata bantu. Kemudian ism. Ma makna ism fi lughatina? Kata benda. Kata benda. Bukan ism. Bisa kebanyakan ada yang menerjemahkan kata benda, tapi sebenarnya terjemah itu tidak mewakili ism. Nggak masalah. Tapi sebenarnya yang dimaksud ism itu kalau misalkan menurut saya itu harusnya yang tidak termasuk fi'lun dan tidak termasuk harfun masuknya ke ism semuanya. Di sana ada banyak sekali ismul alam, ismul alam. Kalau di dalam bahasa kita bukan kata benda ya kan, Mas? Kemudian ada ism isyarah, dalam bahasa kita bukan kata benda. Ism mausul, kata sambung, dalam bahasa kita bukan kata benda. Kemudian ismud dhamir, kata ganti, di dalam bahasa kita bukan kata benda. Kemudian ismul adat atau bilangan, dalam bahasa kita bukan kata benda. Kemudian ada ism apa lagi? Ismus sifah, kata sifat, dalam bahasa kita bukan kata benda. Kemudian ada ismul fa'il, ismul fa'il. Nggak ada malah dalam bahasa kita. Ini kan, Mas? Yes. Nah, jadi yang nggak masuk fi'lun, nggak masuk harf, ya masuknya ism. Jadi kalau kata benda itu bagian dari ism, gitu ya. Kata benda itu bagian dari ism. Baik, nastamir. Masih ada sisa. Insyaallah ini tersisa ini saja kalau tidak salah. طيب قال عمرو نقرأ كررنا بعدي الاسم نحو كتاب وقلم وطالب ورجل ومدرس الاسم نحو كتاب وقلم وطالب ورجل ومدرس. Nah, ini beberapa contoh dari ism. Kitabun, qalamun, talibun, rajul, mudarris. Kita baca rajul atau rijal di sini? Rajul. Kalau dibaca rijal nggak nyambung, gitu ya. Mau sebelumnya talib, kemudian setelahnya mudarris, masa di tengah-tengahnya rijal? Kan nggak nyambung. ثم والفعل نحو خرج وسجد ويجلس ويغسل واكتب واقرأ. والفعل نحو خرج وسجد ويجلس ويغسل واكتب واقرأ. جيد. Fi'lun contohnya diantaranya kharaja, sajada, yajlisu. Kharaja sajada fi'lun madhi, yajlisu, yaghsilu ini fi'lun mudhari. Waktub waqra itu fi'lun amr, gitu kan Abi Ba? جيد. ثم والحرف نحو في وإلى ومن ونعم ولا ولن ولم والسين كما في سآكل. والحرف نحو في وإلى ومن ونعم ولا ولن ولم والسين كما في
Sa'akulu. Sa'akulu. Jayyid. Subhanallah. Wasinu kama fi sa'akulu. Naam. Huruf contoh-contohnya fi, ila, min, na'am. Sebenarnya wa-nya sendiri juga contoh harusnya kan. Yes. Kemudian la, lan, lam, dan sin ini harful istiqbal. Sa'akulu. Sanya. Taib. Ini sebenarnya yang disebutkan amar ini terlalu banyak. Karena yang diminta tadi di halaman sebelumnya tadi oleh Pak Guru tadi, hati misalan. Hati misalan itu harusnya misalan wahidan, ya kan Ibu kan? Yes. Jadi disebutkan banyak, gak apa-apa, biar lebih afdal. Berarti harusnya kalau Ibu-ibu sekalian ketika diminta hati misalan itu nyebutin banyak aja, biar aman. Atau misalkan kawin jumlatan mufidatan. Susunlah satu susunan kalimat. Nah, nanti di double-double biar aman. Biasanya gitu. Kalau ada salah biar bantu. Kalau ada yang salah masih ada cadangan. Yes. طيب نستمر. قال المدرس أحسنت يا عمرو. أحسنت يا عمرو. استريحوا قليلا. استريحوا قليلا. نبدأ الدرس الجديد في الحصة القادمة. نبدأ الدرس الجديد في الحصة القادمة. قادمة. حصة قادمة. Kalau qadimah berarti kembali ke masa lalu. Ke masa lalu. Qadim itu yang lama kan ya. Kalau qadim yang akan datang. Baik, istarihu qalilan. Ma makna? Istirahatlah kalian sebentar. استراحتنا كان sebentar. Istirahat sebentar. نبدأ الدرس الجديد في الحصة القادمة. ما معنى؟ Kita akan setelah itu kita akan kita akan memulai pelajaran baru di hissah. Ma makna hissah? Hissah itu jam pelajaran Ibu-ibu sekalian. Di jam pelajaran. Nah, di jam pelajaran yang akan datang gitu ya. Atau jam pelajaran berikutnya boleh. Kita akan mulai pelajaran baru di jam pelajaran berikutnya. Jayyid. ثم قال هاشم أرجع المدير من مكة يا أستاذ؟ رجع المدير من مكة يا أستاذ. ما معنى؟ Apakah kepala sekolah sudah pulang dari Mekah, wahai Ustadz? نعم جيد. رجع المدير من مكة يا أستاذ. ثم لما سيرجع بعد يومين إن شاء الله. لما سيرجع بعد يومين إن شاء الله. جيد. ما معنى لما سيرجع بعد يومين إن شاء الله؟ Belum, tidak. Belum. Beliau akan pulang setelah 2 hari. 2 hari lagi, insya Allah. Nah. Baik, di sini ada contoh masih terkait dengan lama. Lama di sini menggunakannya lama karena memang sampai saat ini, sampai detik ini belum pulang, ya kan Ibu ya? Baik. Selain itu apa? Selain itu, jawaban menggunakan lama itu boleh menggunakan lama begitu saja. Boleh menggunakan lama tanpa disebutkan fi'lul mudhari setelahnya. Misalkan lamma yarji'. Boleh disebutkan lamma yarji', tapi boleh juga tidak disebutkan. Lamma begitu saja. Kalau lam enggak boleh dihapus fi'lul mudhari'nya seperti ini. Kalau lam harus disebutkan fi'lul mudhari' setelahnya. Lam yarji'. Tapi kalau lamma boleh. Lamma begitu saja. Enggak usah disebutkan fi'lul mudhari' setelahnya. Begitu Ibu ya? Ya Ustaz. Baik. Sayarji'u ba'da yawmaini insyaallah. Thumma ba'da 5 daqa'iq. Jadi biasanya kalau di dalam kitab Durusul Lughah hunaka al-jumlah bainal qausain itu menceritakan tentang kejadian yang terjadi, bukan termasuk percakapan yang diucapkan. Ba'da 5 daqa'iq, setelah 5 menit ya. Jadi kondisi di sana. ثم قال المدرس
أنبدأ الدرس الجديد؟ أنبدأ الدرس الجديد. ما معنى أنبدأ الدرس الجديد؟ Kita bisa memulai pelajaran baru. Apakah kita bisa memulai pelajaran baru? طيب ثم قال الطلاب مهلا يا أستاذ. مهلا يا أستاذ. لما نكتب ما كتبت على السبورة. لما نكتب ما كتبت على السبورة. جيد. ما معنى مهلا يا أستاذ؟ Pelan-pelan Sebentar Ustaz. gitu ya. Mahlan. Bisa boleh kita artikan sebentar Ustaz gitu. Atau mahlan yani pelan-pelan gitu. Mahlan ini mungkin lebih cocok diartikan sebentar. Tapi mahlan itu terkadang diartikan pelan, kata mahala ya tamahal. Mahlan. Misalkan kalau saya menjelaskannya terlalu cepat gitu kan. Yang ibu-ibu bilang mahlan ya Ustaz. Mahlan. Enggak apa-apa. Halamma naktub ma katabta ala saburah. Ma makna? Kami belum menulis apa yang engkau tulis di papan tulis. Di sini juga pakainya lama, karena maksudnya sampai saat ini masih belum nulis juga gitu ya. Lamma naktub ma katabta ala saburah, baru mau mulai nulis. Baik, hal min soal Mahat? Lama Ustaz. Lama? Baik. Lama, ini pakainya lama kan Mas? Karena memang sampai saat ini nggak ada pertanyaan. طيب. في الصفحة بعدها أمهات هناك تمارين. نبدأ في التمارين. هناك التمرين الأول. أجب أو أجيبي عن الأسئلة الآتية. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. طيب. Ini هذه الأسئلة تتعلق بالحوار. Pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan hiwar ya kan Ibu ya? Dan na'khudhu al-ajwibah min al-hiwar. Di sini insyaallah ada Bu Ayu, Bu Zuhra dan Bu Sri atau Bu Yanti. Bu Yanti juga bisa mencoba menjawab. Boleh Pak? طيب نبدأ من Bu Ayu. تفضلي رقم 1. أين ذهب هارون وأصدقاؤه؟ الجواب ذهبوا إلى المطار. ذهبوا إلى المطار. جيد. هكذا. ذهبوا إلى المطار. Sudah sampai di situ saja cukup. Tahan-tahan aja. Enggak bingung ya. ثم رقم 2. Bu Zuhra, bisa dicoba Bu Zuhra رقم 2. 5 لم يكتب علي الواجبات. 5 lam yaktub aliyun al-wajibati. Li'annahu lam afham ad-darsa. Penulisan. Kalau lam afham, saya belum paham. Karena yang bilang memang alinya sendiri. Li'annani lam afham. Karena saya belum paham. Kalau li'annahu, huwa lam afham. Lam. Kalau fahima, fi'il mudhari'nya? Yafhamu. Huwa yafhamu gitu kan? Kalau afhamu ana afhamu. Anta tafhamu. Kalau huwa yafhamu gitu kan Om ya? Bingung tidak Om? Masih bingung. Allah ya fadlak. Ini fi'il mudhari', yang kita mulai mengenal di semester lalu. Fi'il mudhari'. Kalau dulu kita menghafalnya yang yadhhabu. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Kalau huwa otomatis yadhhabu. Harful mudhara'ahnya pakai ya. Yadhhabu. Kemudian kalau na'am, yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna.
Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Kalau anta tadhabu. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Kalau ana adhabu, harful mudharahnya pakai hamzah. Kalau nahnu nadhabu pakai nun. Kalau di hewar yang mengatakan alinya sendiri, li'annani, karena saya, yang bilang Ali, li'annani lam afham, karena saya belum paham, li'annani ana lam afham, pakainya hamzah afham, karena yang bilang alinya sendiri. Tapi sekarang di sini kita membicarakan Ali, Ali yang menjadi orang yang dibicarakan, berarti kita pakai dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga, li'annahu, gitu kan Om ya? Bingung tidak Om? Li'annahu lam yafham. Gitu. Li'annahu lam yafhamid darsa. Gitu kan, Om? Ya, bagaimana? Masih bingung tidak, Om? Li'annahu lam yafhamid darsa. Lam yafhamid darsa. Lam yafham. Aslinya lam yafham karena bertemu dengan sukun lagi jadi kasroh. Lam yafhamid darsa. Mudah-mudahan ini belum begitu paham memang. Bagaimana Om? Belum begitu paham Ustaz, tapi ya. Nah, la ba'sa. Ini pelajaran kita di semester lalu. La ba'sa. Fatahullah alaik. Ini terkait dengan fi'lun mudhari yang kita hafal semester lalu. Kan tadi kalau yang di hiwar yang mengatakan Ali sendiri, lam afham, saya, dia bilangnya saya. Kalau di sini kita bicarakan Ali, kita bilang dia, kita li'annahu lam yafham. Harful mudhara'ahnya pakai ya. Astaghfirullah alaih. Kita lanjutkan dulu. Raqam 3. Raqam 3. Bu Yanti memungkinkan untuk menjawab tidak? Atau Busri memungkinkan untuk menjawab, Busri? Ini kalau tidak ada yang bisa buka mikrofon, balik lagi ke Bu Ayu lagi. Nah, Bu Yanti belum bisa. Tafadhali Bu Ayu. Busri bisa. Busri bisa mencoba untuk nomor 3, Busri, raqam 3. Malladhi lam yafhamhu Aliyun. Malladhi lam yafhamhu Aliyun. Malladhi lam yafhamhu Aliyun. Apa yang belum difahami Ali? Lam yafham. Apa yang belum paham? Lam yafham. Al-farqa. Lam yafham al-farqa. Al-farqa baina al-jumlah, na'am, al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Wah, lanjutkan Om. Wal jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah wal ismiyah. Al-fi'liyah, na'am. Lam yafhamil farqa bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyah. Seperti di hiwar. Thumma Bu Ayu, tafadhali raqam 4. Asyarahal mudarrisu darsa maratan ukhra. Na'am. Na'am, syaraha maratan ukhra. Na'am, syarahahu maratan ukhra. Atau syarahahul mudarrisu maratan ukhra. Boleh. Na'am. Kemudian jawabannya na'am, kemudian syarahahul mudarrisu maratan ukhra, atau syarahal mudarrisu ad-darsa maratan ukhra, atau syarahahu saja. Syarahahu maratan ukhra. Yani pakai dhamir semuanya. Fatahallahu alaik wa fatahallahu alaikunna jami'an. Hal min soal umahat, ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? In kana la yujad, rubbama nastamir darsana fi yaumil jum'ah.
Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjutkan pelajaran kita di hari Jumat, Ibu sekalian. Bagaimana, Ibu sekalian? Afwan. Baik, Ustaz. Tersisa beberapa halaman. Wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsah. Ada 5 halaman. Kita usahakan di hari Jumat. Semoga kita bisa menyelesaikan bagian pertama ini dan nanti berikutnya kita bisa masuk ke bagian kedua dari bab ini. Baik, hal min soal qabla an nakhtim. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, Ibu sekalian? Hal min soal? La yujad? Tapi in kana la yujad, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini, Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Ini kalau mau apa tuh? Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk amalnya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan juga semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan.